Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, banyaknya truk masuk kota Banjarmasin tidak sesuai jam operasional. Dishub akan intens berkoordinasi dengan kepolisian serta petugas Dishub lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan tilang, bahkan kalau perlu berikan tanda apabila melanggar sampai 3 kali. Peringatan bagi sopir truk jumbo untuk patuhi waktu operasional melintas di jalan dalam kota Banjarmasin. Jika tidak, bakal bisa ditilang, bahkan dicabut surat izin mengemudinya. Penegasan ancaman itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Slamet Bekjo usai pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Pihaknya akan intens berkoordinasi dengan kepolisian serta petugas Dishub lapangan. Kalau ditemukan pelanggaran bisa ditilang, bahkan kalau perlu dikasih tanda apabila melanggar sampai 3 kali. Terutama yang di lapangan harus intens komunikasikan, dikoordinasikan supaya ya tilang. Perlu berapa kali, bila perlu diciriin. Iya, kalau saya 3 kali langsung nggak bisa. Si Ahmad contohnya udah 3 kali udah saya dan cabut SIM-nya. Ya cabut SIM. Begitu ya. Menurut Slamet, tindakan tegas dibutuhkan untuk memberikan efek jera. Puncak pelanggaran terjadi ketika sebuah truk tronton mengalami remblong beberapa waktu lalu, meluncur dari jembatan Kayu Tangi hingga memicu tabrakan beruntun di Jalan Es Parman pada jam padat lalu lintas. Ditanya tindakan Dishub, Slamet berjanji akan menempatkan petugasnya untuk berjaga di pintu-pintu masuk kota. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menilai penerapan Perwali nomor 8 tahun 2022 masih belum optimal. Tidak hanya lemah dalam pengawasan waktu, tetapi juga lemah dalam pengawasan muatan berlebih. Bersama Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Komisi 3 akan mengevaluasi kembali Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 8 tahun 2022. Yang mana jam operasional untuk kendaraan angkutan 20 feet maupun 40 feet disamakan, yang awalnya pukul 6 hingga 9 pagi dirubah menjadi pukul 10 pagi, kemudian dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menilai penerapan Perwali 8 2022 masih belum optimal. Tidak hanya lemah dalam pengawasan waktu, tetapi juga lemah dalam pengawasan muatan berlebih yang juga berpengaruh besar terhadap kerusakan jalan. Iya, untuk bisa dirubah Perwali itu tadi. Itu durasinya Pak dimajukan atau di jadi misalkan contoh pagi itu dari jam 6 sampai jam 9 mungkin kita ajukan dari jam 6 sampai 10. Nah, untuk yang malam dari jam 6 sampai jam 9 mungkin bisa sampai jam 10 atau 11 malam. Itu baru masuk setelah kota Banjarmasin ini sepi. Mungkin Dinas Perhubungan kami minta segeranya untuk bisa merevisi Perwali tersebut agar bisa itu Perwali berubah dan bisa disosialisasikan kepada asosiasi-asosiasi mobil-mobil besar itu tadi. Menurut Akbar, di tengah segala kesulitan dan tantangan, asalkan Dinas Perhubungan mau serius, aturan ini pasti bisa dijalankan. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyerahkan kunci kepada seluruh lembaga organisasi dan komunitas yang akan menempati ruang gedung sekretariat milik pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan Jalan Lingkar Dalam Selatan. Sejak diresmikan tepat di hari jadi Kota Banjarmasin ke-497 September lalu, kini kunci sekretariat bersama Khatib Dayan resmi diserahkan Wali Kota Ibnu Sina kepada 19 organisasi yang akan menempatinya. Ibnu berharap dengan diserahkannya kunci kepada setiap lembaga organisasi agar bisa sesegeranya pindah dan menata ruangannya masing-masing. Ibnu bersyukur di akhir masa jabatannya sebagai wali kota bisa memberi warisan kepada organisasi yang ada di Banjarmasin yang selama ini membersamai langkah pemerintah kota. Ia meminta agar sekretariat bersama ini bisa dijaga dan dipelihara dengan baik serta dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan dan berkolaborasi oleh organisasi yang ada. Kita berharap ini jadi tempat bersama untuk organisasi-organisasi bisa berkegiatan. Silakan manfaatkan fasilitas yang ada di sini, tapi tetap bertanggung jawab. Karena ada satpam yang kesiapan di sini, ada pegawai yang ada bekerja di sini untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Ibarat
kantor perusahaan tersebut dipilih dari jenis lantai 1 apa saja, lantai 2 organisasi apa saja, lantai 3 organisasi apa saja, sehingga bisa saling berkolaborasi di sini. Kemudian bagi organisasi yang sudah mendapatkan tempat, kami berharap bisa mengisi segeranya, menata ruangannya dengan baik, layaknya sebuah organisasi. Ibnu juga meminta maaf apabila saat ini tidak semua organisasi yang ada di Banjarmasin dapat terakomodir. Dirinya berharap hal ini secara bertahap nanti diakomodir oleh pemimpin baru. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dalam rangkaian Hari Gizi Nasional 2025, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah memberikan edukasi kepada ratusan siswi SMP Negeri 1 Banjarmasin agar bisa memenuhi gizi terhadap dirinya sebagai calon agen kesehatan di masa yang akan datang. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kualitas sumber daya manusia yang sehat dan kuat sangat menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Di momentum Hari Gizi Nasional 2025, ia mengangkat tema mengajak setiap keluarga untuk memilih makanan bergizi. Ini menjadi semangat bagi kita memastikan calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita terbebas dari stunting. Setidaknya hal ini diungkapkan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah bersama Persatuan Ahli Gizi Nasional kepada ratusan siswi SMPN 1 Banjarmasin dalam peringatan Hari Gizi Nasional 2025 Selasa 4 Februari 2025. Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Remaja putri harus dipastikan bebas dari anemia atau kurang darah, karena ini akan berpengaruh saat mereka menikah dan hamil kelak. Anemia pada ibu hamil bisa menyebabkan kelahiran prematur, bayi dengan berat badan rendah hingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan. Sebagai langkah konkret, TPPKK bersama Persagi serta pihak terkait terus mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Pemberian tablet tambah darah dimulai sejak anak perempuan mengalami haid, bahkan ada yang sejak SD. 1 tahun mereka harus mengkonsumsi 52 tablet, cukup 1 tablet per minggu. Dari SD ya, saat mereka haid, kan ada juga anak SD yang sudah haid ya. Jadi tablet tambah darah itu harus diminum dalam 1 tahun itu 52 tablet. Jadi udah sebenarnya cara mengingatkan, harapan kita setiap keluarga yang punya anak putri yang sudah haid itu mengingatkan minum tablet tambah darah 1 kali seminggu 1 tablet. Jadi 52 minggu 1 tahun 52 tablet. Nah kalau sudah begitu harapannya dosis tablet tambah darahnya tercukupi. Kemudian juga harus tahu keluarga bahwa ada makanan-makanan minuman yang tidak boleh harus dikurangin ya. Minum bersama tablet tambah darah atau makan dengan minum teh misalkan. Air teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi gitu. Jadi ini juga harus disosialisasikan. Saya berharap tadi kita punya duta gizi ya, bisa di follow up jadi program Persagi. Nanti kita kumpulin anak-anak itu, diedukasi mereka tentang minum tablet tambah darah, tentang makanan minuman yang harus dihindari supaya tidak mengganggu penyerapan zat besi yang masuk lewat makanan. Di kesempatan itu, istri Wali Kota Banjarmasin tersebut juga mengukuhkan duta gizi di kalangan siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin dengan tujuan agar dapat menyebarkan serta mengingatkan teman sebaya untuk selalu memperhatikan gizi dalam makanan. Hari Gizi Nasional tahun 2025, pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Banjarmasin menyalurkan makanan bergizi gratis dengan mengunjungi 2 sekolah dasar di kawasan pinggiran kota, yakni di SDN Basirih 8 dan 10 Kecamatan Banjarmasin Selatan. Aksi sosial ini merupakan rangkaian memperingati HUT ke-50 IWAPI, juga dukungan terhadap program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Penuh semangat dan antusias, para rombongan DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Banjarmasin bergerak menuju lokasi guna melaksanakan aksi sosialnya di SDN Basiris 10, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menyusuri aliran sungai menggunakan perahu atau klotol karena sulitnya akses jalan menggunakan sarana transportasi darat Kamis 6 Februari 2025. Setibanya di lokasi, para siswa dan guru langsung menyambut para anggota DPC IWAPI Kota Banjarmasin lewat aksi menari dari para anak-anak hingga ramah tamah yang penuh rasa kekeluargaan. Kehadiran DPC IWAPI Kota Banjarmasin di SDN Basiris 10 merupakan bagian dari rangkaian memeriahkan HUT ke-50 IWAPI dengan membagikan makanan bergizi gratis kepada 45 siswa yang ada di sana. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pembentukan pola kebiasaan makan masyarakat, terutama bagi anak-anak, agar kedepannya memberikan dampak positif bagi kesehatan maupun tumbuh kembangnya, terutama dalam mengatasi persoalan stunting, kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga belum maksimalnya kebiasaan mengkonsumsi buah maupun sayuran. Menurut Kepala SDN Basiris 10 Banjarmasin, Irnawati menyambut baik dan bersyukur dengan kehadiran IWAPI ini karena sekolahnya belum masuk dalam program EBG dari pemerintah pusat dan berharap program EBG di sekolahnya ini bisa terus berlanjut ke depannya. Terlebih sekolah yang berlokasi di wilayah terpencil ini sangat memerlukan perhatian banyak pihak untuk membantu keberlangsungan anak-anak yang bersekolah di sana. Alhamdulillah, ini yang pertama kali kami menerima makanan sehat. Alhamdulillah dari IWAPI Banjarmasin mau membantu sekolah kami. Jadi kami bersyukur walaupun sekolah kami terletak di daerah pinggiran, alhamdulillah juga dapat perhatian. Harapan ke depannya ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut, syukur alhamdulillah kalau bisa berlanjut, dan harapan ke depannya bagi yang istilahnya instansi-instansi lain mungkin juga bisa memberikan apa yang telah dicontohkan oleh IWAPI Banjarmasin. Usai mengunjungi SDN Basiris 10, rombongan DPC IWAPI Kota Banjarmasin melanjutkan perjalanan menuju SDN Basiri 8 Banjarmasin guna melakukan hal serupa dengan membagikan paket makanan gratis kepada anak-anak yang ada di sana. Siswa dan siswi SDN Basiri 8 Banjarmasin ini langsung menyantap makanan yang dibagikan dengan raut wajah senang dan penuh syukur karena sekolah ini juga belum masuk dalam program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Menurut Kepala SDN Basiri 8 Banjarmasin, Eni Kusrindi mengucapkan terima kasih dengan kehadiran IWAPI di sekolahnya dan berharap kegiatan seperti ini bisa berlanjut ke depannya. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah berterima kasih sekali atas kehadiran dari DPC IWAPI cabang Banjarmasin ini. Anak-anak terlihat senang sekali, antusias dan menikmati makanan yang diberikan. Semoga ulang tahun yang ke-50 tahun ini, semoga DPC ini semakin sukses, semakin berkah dan semakin berkembang lagi. Semoga program ini berlanjut, apalagi kolaborasi dengan IWAPI ini, semoga bisa tidak hanya hari ini tapi bisa berlanjut ke depan. Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kota Banjarmasin, Haja Aida Muslimah Rosehan NB, dalam aksi ini ada sebanyak 246 paket makanan yang dibagikan dan menjadi salah satu bukti konsistensi IWAPI selama 50 tahun dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, inovatif, inklusif, kolaboratif, memajukan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Sebenarnya memang harapan kita itu semua bisa tercover gitu loh untuk memberikan makanan gratis kepada beberapa sekolahan. Cuman karena keterbatasan waktu, kemudian juga keterbatasan dana, alhamdulillah akhirnya kami pilih 2
2 SD itu SD Basiri 8 dan 10. Dan hari ini yang kami siapkan nasi kotak itu ada sekitar 250 paket yang kami bagikan. Jadi di SD 8 itu ada 201, kemudian juga di SD Basiri 10 itu ada 45 nasi kotak yang kami siapkan. Alhamdulillah antusias dari sambutan dari mereka luar biasa kepada kami karena memang di sana belum mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini semoga menjadi berkah buat kami semua. Kemudian juga siapa tahu nanti dalam waktu secepatnya SD-SD yang kami kunjungi ini bisa mendapatkan makanan gratis dari programnya pemerintah pusat. Begitu. Nantinya aksi ini akan kembali digelar serentak oleh DPD IWAPI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan DPC Kabupaten Kota untuk membagikan makanan bergizi gratis dengan mengunjungi sekolah-sekolah seperti SD, SMP maupun pesantren pada tanggal 10 Februari mendatang. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda kami kembali dengan informasi anggota DPRD Kalsel ajak budidayakan tanaman bernilai jual tinggi.